Bapak dan orang tua wali baptis, Mas dan Ibu Siska dan Ibu Dewi, kita akan mulai katekesi singkat tentang peran kita orang tua sebagai pengajar utama dalam keluarga dan juga wali baptis yang juga punya tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam perkembangan iman dari anak baptis ini. Dan apa tanda dalam sakramen baptis itu? Di petanda tentunya air dan juga minyak krisma. Ya. Kalau dalam sakramen perkawinan itu tanda kehadiran Allah itu apa atau siapa? Toh Mas, terang pernah menikah semua. Jadi dalam sakramen baptis dia petanda atau sarana Allah menyelamatkan itulah air dan minyak krisma. Tapi dalam sakramen perkawinan itulah pasangan itu sendiri. Jadi misalnya Ibu Dewi dan Pak Felix, itulah sakramen dalam perkawinan. Jadi istri menjadi tanda atau sarana keselamatan Allah bagi suaminya, pun sebaliknya. Dan dalam sakramen baptis ini tanda untuk menyelamatkan seseorang itulah air dan minyak krisma. Ya, ketika imam membaptis anak dengan mencurahkan air, ya itulah air yang sebagai simbol penghapusan dosa. Ya. Terus apa bedanya? Maksudnya dalam gereja Katolik ada pembaptisan bayi. Ya. Karena dengan pembaptisan bayi itu seorang anak itu akan dibersihkan dari dosa asal. Ya. Karena kita semua ketika orang lahir tentunya masih dalam keadaan dosa. Dalam hal ini dosa yang diwariskan oleh manusia pertama. Selain itu dengan menerima sakramen baptis, ya, karena sakramen baptis juga merupakan dasar seluruh kehidupan seorang Katolik atau orang Kristiani. Itu juga yang menjadi dasar. Terus kenapa orang harus menerima sakramen baptis? Karena dengan sakramen baptis itu merupakan pintu gerbang, ya, atau pintu masuk menuju sakramen-sakramen lainnya. Dan tidak mungkin orang menerima sakramen pengakuan atau sakramen ekaristi kalau orang belum baptis. Ya. Jadi sakramen baptis ini juga merupakan pintu masuk menuju sakramen lain. Dan itu pendasarannya adalah dalam kitab hukum kanonik, ya. Kitab hukum kanonik nomor 121, ya. Jadi sakramen baptis itu merupakan pintu masuk menuju ke sakramen-sakramen lain. Jadi orang tidak dapat menerima sakramen ekaristi atau sakramen krisma kalau orang belum menerima sakramen baptis, ya. Dan untuk apa atau mengapa orang menerima sakramen baptis itu, ya. Karena dalam pembaptisan itu seseorang atau seorang anak yang akan dibaptis ini akan menerima 3 rahmat, ya. Rahmat pengampunan dosa. Yang kedua adalah bahwa seorang anak yang dibaptis itu akan diangkat atau dimeteraikan menjadi anak Allah. Dan yang ketiga adalah dia akan menjadi anggota gereja atau tubuh Kristus. Ya. Jadi sangat penting bahwa ya orang tua punya inisiatif untuk membaptis anak itu juga sangat penting, karena dengan pembaptisan itu seorang anak menerima 3 rahmat itu. Ya. Dan hal ini juga itu ada pendasarannya dalam kitab hukum kanonik dan juga dalam katekismus gereja Katolik. Secara khusus dalam kitab katekismus gereja Katolik nomor 1250, ya. Di sana dikatakan bahwa karena anak-anak dilahirkan dengan kodrat manusia yang telah jatuh dalam noda dosa, dalam hal ini dosa asal, maka mereka membutuhkan kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu dalam pembaptisan supaya mereka boleh masuk kembali dalam kerajaan anak-anak Allah, ya. Jadi itu ada pendasarannya mengapa dalam gereja Katolik ada pembaptisan bayi, ya.
Itu beberapa hal yang perlu orang perhatikan atau orang pahami, bahwa pembaptisan bayi bukan karena kita suka kita mau anak mau baptis ya. Tapi itu ada dalam aturan gereja Katolik ya. Baik dalam kitab suci, dalam kitab hukum kanonik, dalam katekismus gereja Katolik ya. Dan juga dalam kitab suci itu, dalam Injil Yohanes juga dikatakan ya, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Jadi dalam gereja Katolik itu ada banyak pendasaran yang mengatakan bahwa mengapa orang ada pembaptisan bayi. Kalau dalam gereja-gereja lain kan umumnya pembaptisan dewasa, karena bagi mereka bahwa pembaptisan dewasa itu karena pembaptisan itu membutuhkan iman ya, karena bagi mereka anak kecil itu kan belum punya iman ya. Tapi dalam gereja Katolik, iman seorang anak itu dari orang tuanya ya. Sehingga anak itu dihantar atau diarahkan oleh orang tua untuk pembaptisan ya. Itu beberapa hal yang perlu orang perhatikan, untuk terutama berkaitan dengan beberapa alasan atau pendasaran mengapa dalam gereja Katolik ada pembaptisan ya. Selain itu kita melihat peran apa sebagai orang tua dan juga wali baptis itu sendiri ya. Jadi jangan sampai orang berpikir peran wali baptis cuma ketika baptis mendampingi, cuma sampai di situ. Tapi sebenarnya peran wali baptis itu seumur hidup tuh anak itu ya. Jadi dia menjadi orang tua kedua ya. Tidak mengambil peran dari orang tua kandungnya, tapi dia menjadi orang tua kedua ya. Tapi tetap peran utama adalah orang tua kandung. Kita melihat bahwa peran wali baptis itu penting ya. Ini wali baptis ini maksudnya dari orang tua yang pilih itu orang tua yang pilih ya, tentunya dengan beberapa pertimbangan ya, mungkin dari keluarga atau orang tua melihat kehidupan dari Ibu Siska dan juga Mas ya, yang tentunya diyakini ini kan sebuah kepercayaan juga dari orang tua bahwa Ibu Siska dan Mas mampu untuk mendampingi dorong anak dalam pertumbuhan dan perkembangan imannya. Karena itu tugas yang utama adalah mendampingi perkembangan iman dari anak ini. Tapi apakah pendampingan itu cuma dengan datang mendampingi, berdiri di samping begitu ketika dibaptis? Tentu tidak dimaksudkan seperti itu toh. Pendampingan dalam arti orang harus tunjukkan itu entah dengan kata-kata dan terutama teladan hidup ya. Dan itu juga berlaku untuk orang tua, apalagi orang tua kan yang paling dekat atau hidup bersama dengan anak-anak toh. Jangan sampai orang cuma hanya sebatas di kata-kata, mari orang pi anak-anak masuk bangun pagi selalu berdoa, tapi orang tua tidak pernah tunjukkan itu toh. Karena mungkin yang pelajaran yang paling utama itu adalah teladan hidup ya, teladan hidup dari orang tua dan juga wali baptis. Sehingga misalnya kegiatan-kegiatan di wilayah atau di gereja, di paroki, itu harus orang terlibat, sehingga itu menjadi teladan yang utama bagi anak-anak itu, sehingga mereka melihat itu mereka bikin. Jangan sampai orang tunjukkan teladan yang tidak bagus, dan itu juga akan mempengaruhi perkembangan iman dari anak-anak itu sendiri ya. Yang pertama orang akan melihat peran utama dari orang tua dan wali baptis, dan itu kalau kita melihat ini hal yang sama berlaku untuk wali baptis juga ya. Selain untuk orang tua, yang pertama adalah hidup doa ya. Tentunya orang tidak bisa mau tunjuk anak-anak ini harus rajin berdoa, tapi orang tua sendiri tidak pernah melaksanakan hidup doa itu ya. Jangan sampai kalau mau makan mesti berdoa, tapi tidak pernah mengajarkan anak bagaimana cara tanda salib yang benar. Itu mungkin hal-hal yang sederhana, tapi itu akan mempengaruhi perkembangan iman anak. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan doa.
mengajarkan doa pada anaknya supaya mereka bisa membangun komunikasi, ya terutama komunikasi dengan Tuhan dalam hal berdoa itu. Yang kedua adalah tanggung jawab orang tua itu dalam bidang moralitas. Moralitas dalam arti ya orang harus berusaha menunjukkan yang baik, hal-hal yang baik ya. Maksudnya misalnya orang berada di lingkungan seperti ini, tentunya orang harus tunjukkan relasi yang baik misalnya dengan tetangga ya. Jangan sampai orang, atau secara lebih kecil lagi dalam keluarga, jangan sampai orang baku marah dengan suami itu dengan istri kon di muka anak-anak ya. Tentunya itu sangat mempengaruhi anak-anak tuh. Yang ketiga yang tugas atau tanggung jawab yang penting untuk orang sebagai orang tua dan juga wali baptis lah pengajaran iman ya. Pengajaran iman memang terutama orang harus mengajarkan dasar-dasar dasar-dasar iman Katolik ya, seperti tadi tanda salib. Apalagi anak-anak yang masih kecil, orang harus bilang, oh bikin tanda salib, kemarin tidak pernah kasih tunjuk tanda salib bagaimana. Kagak dia dari dada naik ke dahi, kemudian ke bahu kiri kanan. Ya, orang harus tunjuk tanda salib yang benar seperti itu. Terutama doa-doa dasar, apa misalnya, kalau ini kan masih baik tapi ada di PKK yang itu, mungkin doa-doa dasar Salam Maria itu, Bapa kami. Sehingga ketika dewasa dia itu. Apalagi anak-anak sekarang kan, terutama di lingkungan sekolah kan berada di antara mayoritas, dan juga pengaruh lingkungan juga sangat besar. Karena itu ya peran utama orang tua dan juga wali baptis ya. Itu yang harus tunjukkan oleh orang tua dan wali baptis itu. Tanggung jawab bukan kecil, apalagi ini sebuah tanggung jawab besar. Tapi jangan melihat bahwa ini tugas yang cuma pendampingan anak-anak, tapi harus melihat bahwa ini salah satu bentuk panggilan Tuhan untuk orang tua wali baptis ya. Bahwa Tuhan, bahwa ini mungkin, tapi bukan mungkin kalau bagi kita, bahwa semuanya itu mungkin karena kehendak Allah. Maksud Tuhan telah memilih Mas dan Ibu Siska untuk mendampingi anak ini, karena Tuhan yakin bahwa Ibu Siska dan Mas akan mampu mendampingi anak ini dalam pertumbuhan perkembangan imannya. Selain juga tanggung jawab penuh pada orang tua gitu. Jadi itu yang mungkin perlu orang perhatikan atau orang pahami, orang buat tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam kehidupan dari calon baptis ini. Apalagi anak masih kecil toh, tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, tentunya pendampingan menjadi lebih ekstra ya. Kalau anak masih kecil kan orang cuma paling dengan orang tua, maka ketika sudah beranjak dewasa tentu pergaulan semakin itu, dan itu juga selain orang tua, wali baptis juga punya tanggung jawab lebih besar lagi, karena tidak gampang untuk pendamping ketika orang sudah beranjak remaja, lebih banyak mengerti, dan juga perkembangan teknologi yang semakin maju ini tentunya mempengaruhi perkembangan iman mereka ya. Dan itu tentunya perlu diarahkan secara benar, karena kadang-kadang ya orang melihat mungkin barang yang kecil begini tapi dia pengaruh sangat besar, bisa baik dan juga bisa sangat buruk Nah, karena itu memang harus diarahkan. Betul itu. Itu mungkin beberapa hal yang perlu orang perhatikan, terutama dalam pendampingan calon baptis ini. Entah itu sebagai orang tua punya tanggung jawab lebih besar lagi. Tentunya jangan hanya melihat ketika waktu baptis cuma mendamping itu. Mari pendampingnya akan terus menerus. Yang ingin kami tahu itu kan sejauh mana gitu. Jadi kami sebagai wali baptis itu sejauh mana hak kami atau tugas kami, bukan hak, tugas ya, dalam mendampingi anak ini gitu. Apakah sampai nanti, apakah sampai anak ini
besar juga sampai nanti apakah terang masih? Iya, kalau dari pendampingan itu seumur hidup dia, Seumur hidup, ya. seumur hidup. Terutama sekarang kan dia akan menerima calon sakramen baptis. Tentunya dia akan menerima sakramen-sakramen lain. Tentunya pendampingan dalam hal ini ya pendampingan pengajaran iman ya selain orang tua dan juga wali baptis. Apalagi ketika dia akan menerima sakramen Ekaristi, terus akan menerima sakramen Krisma. Ya. Tentunya pendamping akan terus-menerus dilakukan. Jangan sampai cuman sampai dia menerima sakramen Ekaristi, kong setelah itu so kelar dari wali baptisnya. Karena ketika orang punya keluar misalnya surat baptis, itu tidak ada bilang dia punya jangka waktu jadi wali baptis dari baptis sampai ini sakramen Ekaristi. Setelah itu ganti, so tidak ada. Biasanya di wali baptis kan itu kan surat itu seumur hidup toh. Nah, jadi seperti itu no. Jadi orang pendamping bukan hanya sebatas sampai sakramen Ekaristi dia terima, setelah itu sonda. Ya. Jadi itu misalnya dalam surat Katolik itu seperti itu. Jadi pendampingan yang terus menerus. Walaupun mungkin orang tidak seperti orang tua yang ada bersama, tapi ya ketika ibadat lingkungan mungkin orang bisa mengajak. Apalagi sekarang dia masih baik, tapi ketika dia sudah masuk SD, SMP kan tentunya itu menjadi lebih itu. Iya. Dan itu kerja ekstra dari calon wali baptis itu sendiri. Jangan sampai wali baptis biar nanti ya. Iya. Ini mungkin juga banyak yang umat tanyakan ya. Jadi apakah kriteria untuk menjadi wali baptis untuk di gereja Katolik sendiri bagaimana? Baik, kalau kriteria yang kita ketahui dan juga yang biasa berlaku itu adalah dia kalau dari orang Katolik sebaiknya yang beragama Katolik ya. Dan juga dia sudah menerima sakramen Ekaristi dan penguatan atau Krisma. Nah, karena itu menjadi syarat utama. Selain itu ada juga yang berusia 16 tahun ke atas. Entah dia sudah belum kawin, tapi yang utama dia sudah menerima sakramen Krisma, Ekaristi, dan juga baptis tentunya. Yang berikutnya juga dia punya maksudnya kehidupan kehidupan rohaninya baik, dan tentu juga moralitasnya juga baik, dan juga punya pengetahuan iman Katolik itu. Karena itu ketika orang akan melaksanakan penerimaan sakramen baptis, tentunya orang tua dan juga wali baptis itu kan diberi pembekalan ya atau katekese seperti ini, supaya orang juga maksudnya bisa memahami tentang tugas yang utama dari seorang wali baptis itu, dan juga pengetahuan tentang iman Katolik itu, sehingga orang bisa mendampingi anak-anaknya itu dengan pengetahuan yang telah mereka miliki itu. Sehingga mungkin orang berpikir katekese calon baptis tidak terlalu penting, tapi ini sangat penting juga ya, karena orang baptis kan merupakan sakramen yang pertama pertama dan utama sebagai pintu gerbang menuju sakramen lain. Tapi ketika orang tidak dipersiapkan secara baik untuk sakramen yang awal ini, bagaimana untuk sakramen selanjutnya? Tentunya harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, secara khusus untuk orang tua dan calon wali baptis itu. Tapi ya mungkin iya, kadang-kadang gitu. Tapi anak ini kalau sama kami langsung diam, langsung iya. Berarti ada yang bagus maksudnya dia percaya Di samping itu saya tidak ada anak lagi. Iya, itu salah satu alasan. Anak saya udah kuliah jadi sunyi di rumah Jadi, tapi begitulah. Ya itu Baik, mari kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dengan Roh Kudus-Mu dalam katekese singkat ini, terutama untuk orang tua dan juga wali baptis yang telah Engkau percayakan untuk mendampingi dan membimbing anak yang telah Engkau hadirkan bagi mereka,
Semoga Engkau tetap mendampingi anak ini dan juga orang tua serta wali baptis dalam seluruh karya-karya mereka. Semoga melalui kehadiran mereka, anak ini semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman kepadamu. Semua doa dan permohonan ini kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.